Penerapan ketiga dalam praktek teknologi mekanik oleh kelompok 3. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tanggung jawab mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Ketut Ima Ismara, MPD MKes IPU ASEAN Eng. Dibuat oleh Rizky Dwi Wijayanti dan Husnul Lisanto, Pendidikan Teknik Elektro kelas D. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Lisanto dan saya Rizky Dwi Wijayanti. Di sini kami akan membuat video tentang K3L di ruangan teknologi mekanik. Kelompok 3. Terima Selamat kasih. menyaksikan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih K3 itu? Nah, menurut tim K3 UNY dalam buku ajar tahun 2014 menyatakan bahwa keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Nah, berikut penyebab penyakit akibat kerja. Yang pertama ada golongan fisik, yang kedua ada golongan kimiawi, yang ketiga ada golongan biologik, keempat golongan fisiologi atau ergonomi, dan yang terakhir adalah golongan psikososial. Berikut contoh penerapan K3 dalam praktek teknologi mekanik. Contoh pertama yaitu bahaya fisika, di mana kusnul tersandung akibat kabel yang tidak diletakkan pada tempatnya seperti sedia kala. Lalu yang kedua, bahaya ergonomi, di mana si kusnul mengangkat mesin gerinda tidak sesuai dengan ketentuan K3 yang akan membuat bagian tubuh belakang si kusnul mengalami bahaya ergonomi. Yang ketiga, bahaya mekanik, di mana Rizky tertimpa besi kerjanya. Dan selanjutnya yaitu bahaya psikologi, di mana Rizky terkena teguran dari atasannya akibat pekerjaannya yang lalai atau tidak sesuai dengan porsinya. Selanjutnya ada penerapan K3 untuk menghindari bahaya biologi. Selanjutnya ada penerapan K3 untuk menghindari bahaya kimia, di mana kusnul mengebor besi menggunakan APD lengkap agar oli dan percikan besinya tidak mengenai dirinya. Lalu ada penerapan K3 untuk menghindari bahaya ergonomi, di mana kusnul mengangkat mesin gerinda sesuai dengan ketentuan K3 agar tidak merusak kesehatan tubuhnya. Berikut bahaya kimia yang dilakukan oleh Rizky saat memegang besi tanpa sarung tangan. Bahaya biologi yang dilakukan oleh kusnul tanpa menggunakan APD lengkap. Bahaya ergonomi yang dilakukan saat mengangkat mesin gerinda tanpa kaidah K3. Bahaya fisika, di mana kusnul tersandung akibat mesin gerinda yang tidak diletakkan pada tempatnya. Berikut pemakaian APD sebelum praktik, di mana lengkap dari topi hingga sepatu. Sekian dari kami, bye-bye, sampai jumpa kembali. Belum. Udah, maaf.